Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja diskusi dari kelompok kami yang berjudulkan klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Pengertian dari media pembelajaran itu sendiri yaitu media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas. Dalam pengertian lain, media pembelajaran adalah bahan, alat, atau sumber daya yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik itu berbentuk fisik ataupun piranti lunak. Media yang digunakan yaitu untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Fungsi media pembelajaran. Menurut Livy and Lenz, fungsi media pembelajaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi atensi, yaitu menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi. Yang kedua, fungsi afektif, yaitu memudahkan siswa ketika belajar atau membaca. Yang ketiga, fungsi kognitif, yaitu mempermudah memahami dan mengingat informasi. Yang keempat, fungsi kompensatoris, yaitu mengakomodasi atau membantu siswa yang lemah dan lambat menerima pelajaran. Secara umum, fungsi media pembelajaran yaitu menarik perhatian siswa, memperjelas penyampaian pesan, menghindari kesalahan tafsir, mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, dan mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Media audio, siaran radio, CD atau DVD, podcast, lagu, musik, file MP3, telepon, lab bahasa, media audio visual, film, televisi, video, multimedia interaktif, game, aplikasi-aplikasi berbasis Android, dan lain-lain. E-learning, Udemy, Codecademy, Ruang Guru, Zenius, Google Classroom, dan lain-lain. Media realia, tumbuhan, bebatuan, pepohonan, mata uang, dan lain-lain. Klasifikasi media menurut Suparno dibagi menjadi 3 media, yaitu ada klasifikasi media berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, media yang memiliki karakteristik tunggal, misalnya radio. Yang kedua, media yang memiliki karakteristik ganda, misalnya film dan TV. Kemudian ada klasifikasi media berdasarkan dimensi presentasi. Yang pertama ada lama presentasi, yaitu presentasi sekilas, misalnya TV, dan presentasi tak sekilas, misalnya OHP. Yang kedua, sifat presentasi yaitu presentasi kontinu, misalnya TV, dan presentasi tak kontinu, misalnya OHP. Yang terakhir ada klasifikasi media berdasarkan pemakainya. Yang pertama, berdasarkan jumlah pemakai, yaitu media untuk kelas besar, kelas kecil, dan belajar individual. Yang kedua, berdasarkan usia dan tingkat pendidikan pemakai, yaitu media untuk TK, SD, SMP, SMU, dan PT. Karakteristik media pembelajaran yaitu untuk pengelompokan dan pemilihan media. Kemp mengemukakan bahwa karakteristik media merupakan dasar pemilihan media yang disesuaikan dengan situasi belajar tertentu. Jadi, klasifikasi media, karakteristik media, dan pemilihan media merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penentuan strategi pembelajaran. Di sini terdapat 4 kelompok media pembelajaran. Ada media grafis,
media audio, media proyeksi diam, dan media permainan simulasi. Media objek. Media berbentuk 3 dimensi, berfungsi untuk menyampaikan informasi melalui ciri fisik seperti ukuran, bentuk, berat, susunan, warna, fungsi, dan sebagainya. Media interaktif dapat membuat siswa tidak hanya dapat memperhatikan media atau objek saja, melainkan siswa juga dituntut untuk berinteraksi selama mengikuti pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.